Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, before we start our meeting today, I'd like to say sorry because I cannot open camera since my network unstable. Is it okay for you, everyone? So today we would like to learn without my camera on. I hope you can understand because when I trying to open the camera, the internet is unstable. Okay, then without further ado, let's start. Wait a minute. Okay, so that I've told you before that karena waktu kita kemarin itu nggak cukup untuk membahas tentang talk. Nah, for this opportunity, I'd like to try to show you the example of the talks. But wait, let me share screen. Nah, is it visible, everyone? Wait a minute. Okay, so as you can see on the slide, this is the questions for the lecturer's talk. So I'd like to try to play the audio. After that, we listen. Okay, then. Okay, let me play the audio. Okay. Questions 47 to 50. Listen to the following radio announcement. This week, the city will begin a new program of curbside recycling. If you take your recyclable materials out to the street, the city will haul them away in trucks to be recycled. At present, you can recycle newspapers, aluminum cans, and glass containers. The trucks will not pick up plastic bottles. However, if you want to recycle plastic bottles, you can take them to the city recycling center on Pine Street. If you live in the north or west side of town, trucks will pick up your recyclables on Monday. If you live in the east or south part of town, your recyclables will be picked up on Wednesday. If you live in the central section of town, your pickup day is Friday. For more details, see the map in today's newspaper. And remember, when it comes to newspaper, aluminum, and glass, don't throw it away. Recycle it. Number 47. What is the main topic of this talk? Number 48. Which of the following must be brought to the city's facility on Pine Street to be recycled? Number 49. In which part of town are recyclables picked up on Friday? Number 50. To get more information, what does the speaker suggest? Yeah, so everyone, you've already listened about the lecture's talk. Jadi tentang talk itu seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa hanya ada satu native speaker ya yang akan membahas sebuah topik. Nah, setelah itu kita diminta untuk memilih jawabannya based on the audio. So the tips and trick it different from the short dialogue. Kalau short dialogue kemarin kan kita tidak diminta untuk memilih jawaban yang disebutkan. Tetapi kalau di long conversation and talks ini malah kita diminta untuk mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh si native speaker-nya. Okay, so let me check your answer for number 47. Ada jawab A, oh ya, semuanya mostly jawab A ya. Jadi kita lihat soalnya.
what is the main topic of this talk? Oke, jadi kenapa jawabannya Alpha, a program the city is starting. Okay, so everyone, you have to note it one thing, that if the question talk about the main idea, jadi kalau misalnya pertanyaannya itu terkait main idea atau topik dari pembicaraan, remember itu informasi atau jawabannya selalu berada di sentence pertama, baik itu dia listening ataupun reading. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mencari main idea sebenarnya kita nggak perlu susah-susah untuk mendengarkan cerita atau talks itu secara keseluruhan, tetapi kita hanya fokus di paragraf pertama, sentence pertama aja. Oke, kita lihat ya untuk transcription-nya. What is the main topic of this talk? Kita baca. This week, the city will begin a new program of curbside recycling. Jadi, untuk kuncinya, untuk mendapatkan informasi tentang apa sih main idea dari sebuah teks tersebut itu berada di first sentence only. Jadi, kita baik itu listening atau reading perlu diingat ketika yang ditanyakan oleh soalnya adalah main idea, berarti kita hanya fokus di first sentence per setiap paragrafnya, karena berhubung untuk teks ini hanya satu paragraf, makanya kita hanya fokus di sentence pertama aja. Kalau misalnya ada 2 paragraf nantinya di tes reading misalnya, itu berarti kita fokusnya di paragraf pertama, sentence pertama, dan paragraf kedua, sentence pertama. Jadi remember main idea itu selalu berada di sentence pertama aja. Oke? Jadi untuk di sini kan kita sudah lihat ya, the city will begin a new program. Berarti jawabannya adalah alpha, a program the city is starting. Seperti yang kita ketahui, starting and begin, that's synonym. Makanya jawabannya adalah alpha. Good job, yang jawab A, benar. Nah, sekarang kita menuju ke number 48. Which of the following must be brought to the city's facility on the Pine Street to be recycled? Jadi biasanya memang untuk soal talks itu kita harus lebih fokus. Karena biasanya untuk setiap pilihan jawabannya itu disebutkan oleh native speaker-nya. Kan tadi disebutkan newspaper, aluminium cans, plastic bottles, and glass containers. Tapi di sini kan yang ditanyakan adalah yang di-recycle di Pine Street. Nah, kita lihat di Pine Street itu adalah, kita lihat, at present you can recycle newspaper, aluminum cans, and glass container. The trucks will not pick up plastic bottles. Dia katanya the truck itu tidak mengambil plastic bottle. However, if you want to recycle plastic bottle, you can take them to the city recycle center on Pine Street. Jadi untuk di Pine Street ini adalah yang di-recycle adalah plastic bottles. Jadi that's why we have to focus and listen carefully, karena untuk talks ini semua pilihan jawabannya itu biasanya disebutkan. Makanya kita harus bisa lebih fokus untuk mendapatkan informasi terkait setiap pilihan jawaban yang telah disebutkan tadi. Oke. Nah, jadi betul jawabannya adalah Charlie. Plastic bottles yang di Pine Street. Charlie, oke. Next, 49. Nah, sama juga halnya dengan 49 ini disebutkan satu-satu ya. Kalau di North itu hari apa? Monday, di East itu Wednesday, Central is Friday. Ini sangat jelas tadi. Nah, kita lihat soalnya. In which part of town are recyclables pick up on Friday? Sangat jelas. Yang disebutkan on Friday adalah this one. If you live in the central section of town, your pickup day is Friday. Jelas ya untuk ini. Saya rasa juga tadi pronunciation-nya cukup jelas mengucapkan central section itu di hari Jumat. Oke, next number 50, sorry. About to get more information, what does the speaker suggest? Jadi untuk informasi selanjutnya apa yang disarankan oleh speakernya? This one.
And remember, this one, for more details, see the map in today's newspaper. For more detailed information means that same ya, synonym of to get more information. Berarti jawabannya adalah look in the local newspaper. Ya, jadi perwakilan jawabannya sudah benar. Semuanya menjawab alpha. Okay, great. So, do you have any question regarding talks, everyone? Before we try to learn about structure and written expression as our material today. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman, Miss. Okay, thank you for the response. Oke, kalau listening boleh take note nggak, Miss? Sebenarnya kalau di TOEFL yang paper base itu sebenarnya boleh take notes, tapi kan kita nggak waktu masuk di ruangan itu nggak boleh membawa kertas ya. Jadi nanti di atas meja itu cuman ada kertas jawaban dan kertas soal untuk soal listeningnya sendiri. Nah, sebenarnya kita dilarang untuk mencoret sih, tapi menurut saya nggak apa-apa. Kita membuat note, tapi jangan sampai usahakan sebelum dikumpulkan itu note-nya semuanya dihapus. Jadi buat coretan pensilnya itu jangan terlalu ditekan. Jadi ini aja, ngambang aja gitu. Jadi bisa untuk ini kita lebih fokus dalam mendengarkan audio. Nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan pas ingin dikumpulkan upayakan kertas soalnya itu bersih gitu. Oke. Ya, jadi remember ya, untuk tips di listening itu kan sebenarnya kita berpacu dengan waktu. Nah, untuk tipsnya sendiri yang kemarin saya sampaikan, ketika instruksi itu dibacakan, karena kan untuk pembacaan instruksi listening itu cukup memakan waktu ya sekitar 3 menit atau 1 sampai 3 menit paling lama. Nah, ketika instruksinya dibacakan untuk setiap partnya itu adalah tugas kita untuk mencuri poin, untuk men-start start lebih awal untuk membaca pilihan jawabannya. Apa gunanya kita membaca pilihan jawaban? Jadi ketika kita mendengarkan audio, kita memiliki tujuan setidaknya seperti itu. Jadi kita bisa lebih fokus. Oke, saya rasa jelas ya untuk listening. I hope that you can understand and grasp the information that I have already explained to you all. Okay, next. Paper base nggak boleh buka halaman selanjutnya, Miss, nggak boleh baca pilihan ABC-nya. Emang gitu ya? Sebenarnya untuk boleh tidaknya itu tergantung pengawas sih, tapi kalau misalnya mostly pengawas kan duduknya di depan aja, jadi nggak memperhatikan ini. Tapi yang saya maksud untuk kita membuka halaman itu, kita bisa mulai ketika part B atau long conversation. Kan untuk part C itu memang kita belum bisa membuka soal ya untuk instruksi di part awal. Jadi ya upayakan untuk mengikuti aja, untuk part selanjutnya baru boleh kita melakukan hal tersebut. Gak masalah sih sebenarnya, asalkan memang kita bisa pintar-pintar untuk ini. Bukan suatu ini juga sih sebenarnya. Pernah buka-buka sambil ngumpet-ngumpet gak ketahuan ya. Iya nggak apa-apa, karena itu kan bukan kriminal juga ya, nggak masalah sih. Nggak merugikan pihak manapun juga kan. Itu memang ini biasa terjadi kok untuk tes TOEFL. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke part selanjutnya. Wait a minute. Oke, sorry, bukan ini. Salah. Okay. Is it visible, everyone? Sudah, apakah PowerPoint-nya Sudah terlihat, Miss. Okay. Yes, wait a minute. Nah, iya.
Ya, saya sengaja membuat PPT seperti ini agar supaya kita nggak ngantuk ya, karena kan kita belajarnya ini malam. Oke. Nah, as you can see on the slide, everyone, so today we would like to learn together about structure and written expression. And I'm sure that any of you sometimes feel confused about grammar, right? Jadi memang grammar itu dianggap sulit di dalam bahasa Inggris. So that's why we're trying to learn together about structure and written expression, especially in TOEFL. That I know it's a little bit complicated for you, but it's okay. If you don't know regarding the skill, you may ask. Okay. Nah. Ya. Oke dan jadi kita sebenarnya untuk mengerjakan structure and written expression itu memang perlu skill. Jadi kalau misalnya kita tidak punya skill memang agak kesulitan untuk mengerjakan ini. So that's why today we would like to talk about several skills that you have to understand in depth. Okay. So everyone, you know that in structure and written expression, it's divided in two parts. Jadi sama dengan listening sebelumnya, listening ada 3 part A, B, and C. Kalau structure and written expression itu ada 2 part. Yang part pertama adalah structure dan yang kedua adalah written expression. Yang dimana untuk part 1 atau structure adalah a question number 1 until 15. Jadi consist of 15 sentences. Jadi kita diminta untuk memilih jawaban yang benar based on the blank of the questions. Nah, kalau di written expression itu consist of 25 sentence. And then we must choose the underlined word or a group of word that is not correct. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi kira-kira kata yang salah dalam sentence tersebut itu apa. Seperti itu bedanya untuk structure dan written expression. Kalau di structure kita memilih jawaban yang benar untuk mengisi blank. Kalau misalnya written expression itu kita memilih jawaban yang dianggap tidak sesuai based on the sentence provide. Oke. Nah. Oke, jadi first sentence in English must have at least one subject and one verb. That's the information that you have known. Yang pertama adalah perhatikan bahwa di dalam sentence bahasa Inggris itu selalu memiliki satu subjek dan satu verb. Kemudian untuk common types of problemnya itu biasanya ada yang missing subject, missing verb, ataupun missing subject or verb. Nah, wait a minute. Yeah. Next, what kinds of words can become a subject and a verb? Jadi apa saja? Hal pertama yang harus kita pahami adalah apa saja yang bisa dikategorikan sebagai subjek dan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai verb. Nah, sebenarnya ini adalah informasi dasar yang harus kita kuasai untuk mengerjakan soal TOEFL. Untuk di structure and written expression karena sebenarnya di soal TOEFL itu yang terpenting kita bisa membedakan yang mana subjek di dalam kalimat tersebut dan yang mana yang jadi verb. Oke, jadi untuk memilih structure itu terkadang kita diminta untuk mencari subjek dan verbnya. Kalau misalnya subjeknya tidak ada, ya berarti kita milih pilihan jawaban yang ada subjeknya seperti itu dan begitu pun dengan verb. Nah, so what kind of words can become a subject and a verb? The first, yang bisa jadi subjek itu adalah noun. Noun itu apa aja? Noun itu ada person, animals, things, or etc. Jadi, teman-teman di sini sudah tahu ya, noun itu bisa jadi orang, bisa jadi nama hewan, ataupun benda, ataupun tumbuhan, atau flowers, dan sebagainya. Itu bisa dikategorikan sebagai subjek. Nah, selain noun, yang kedua adalah pronoun. Jadi
pronoun itu di dalam structure and written expression in TOEFL itu juga dikategorikan sebagai subjek. Jadi pronoun yang kita kenal, I, you, they, we, she, he, it, atau kata ganti yang kita tahu itu ternyata adalah subjek juga di dalam simple sentence of TOEFL. Gitu. Oke. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa yang bisa jadi subjek ini kita sudah mengetahui dua ya, ada noun dan pronoun. Nah, kemudian yang bisa jadi verb atau kata kerja. Yang pertama adalah main verb, yang dimana main verb itu terdiri dari verb 1 and verb 2. Oke, jelas ya untuk main verb sendiri. Kemudian yang kedua yang bisa jadi verb ternyata bukan hanya main verb, tapi ada namanya kata kerja bantu. Yang dimana kata kerja bantu ini terdiri atas beberapa poin. Poin yang pertama adalah to be. Jadi to be, is, are, was, were itu adalah verb di dalam TOEFL. Jadi semisal nantinya di dalam soal teman-teman menemukan ada is, are, or were, itu bisa saja adalah verb-nya di dalam sentence atau question tersebut. Oke. Nah, kemudian yang kedua, selain to be, ada juga to do. Wait. Jadi untuk to do sendiri bisa dilihat bagian dari to do itu ada do, does, and did. Nah, kemudian setelah to do ada to have. Jadi to have itu terdiri dari have, has, had. Jadi perlu diingat ya untuk yang bisa jadi verb itu ada beberapa poin, yaitu main verb dan kata kerja bantu. Kemudian yang terakhir ada modals. Modals adalah can, could, should, will, would, may, and might. Jadi secara keseluruhan untuk verbnya ada beberapa poin, main verb dan kata kerja bantu yang terdiri dari to be, to do, to have, and modals. Hal ini yang perlu teman-teman ingat dan selalu ingat pada saat mengerjakan soal TOEFL karena ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi jenis soalnya. Jadi nantinya kalau misalnya ada muncul soal, kita lebih mudah memahami yang mana subjeknya dan yang mana verbnya. Oke, jelas? Or do you have any question before we jump to the next slide? Ada pertanyaan? Man. Okay, I hope that you can get the information, everyone. Okay. Nah, sekarang kita bisa lihat skill 1, yaitu be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi memang di skill 1 ini kita diminta untuk memahami bahwa untuk satu sentence di dalam TOEFL itu harus terdiri satu subjek dan satu verb. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya ada 2 verb berarti artinya dia double verb. Berarti sentence itu salah seperti itu. Sebenarnya boleh kita ada 2 verb, hanya saja itu konteksnya berbeda. Nanti kalau misalnya ada 2 verb, kita bisa tambahkan satu konektor seperti itu. Tapi untuk the simple sentence in TOEFL itu hanya ada satu verb dan satu subjek aja. Nah, based on the example that you have already seen from your screen, that blah 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 was baked up for miles on the freeway. Jadi kan kita sudah tahu nih jenis subjek dan verbnya. Jadi untuk sentence yang pertama, kira-kira verbnya yang mana, teman-teman? Yes, good job. Jadi benar sekali ya. Jadi untuk verb yang ini itu adalah was baked up. Was baked up ini adalah verbnya. Nah, berarti kan harusnya ada satu subjek tambah satu verb. Berarti untuk sentence ini dia membutuhkan subjek. Nah, sekarang kita lihat coba di multiple choice-nya. Kira-kira yang bisa jadi subjek yang mana?
Apakah traffic? Apakah cars? Oke. Nah, sebenarnya untuk mencari subjek itu kan harus noun atau pronoun ya. Nah, di sini kalau yesterday dia bukan noun or pronoun, berarti salah. Kalau kita milih Bravo, ini hanyalah keterangan, berarti salah. Nah, yang noun di sini hanyalah traffic and cars. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita memilih subjek dan verbnya, untuk subjek dan verbnya ini harus setara, harus seimbang. Maksudnya, kalau subjeknya singular, atau tunggal berarti verbnya juga tunggal. Kalau subjeknya jamak berarti verbnya juga jamak. Nah, karena di sini was baked up atau verbnya adalah singular atau tunggal, berarti kita membutuhkan subjek tunggal. Nah, benar. Kalau cars jamak nggak cocok sama verb. Ya, good job. Benar sekali. Jadi kalau misalnya di sini singular, berarti kita milihnya yang tunggal juga. Jawabannya adalah Charlie. Betul sekali. Good job. Oke, gimana? Aman ya? Kalau kita milihnya cars, berarti harusnya verbnya di sini berubah menjadi were, yaitu jamak. Oke, jelas ya? Jadi harus seimbang antara subjeknya dan verbnya. Nah, okay. What about number 2? Engineers, blah, 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 for work on the new space program. Oke, jadi kita lihat ya. Di sini sudah ada subjeknya. Subjeknya jenisnya apa? Jamak, karena ada S-nya. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita lihat ada for work on the new space program. Ini apakah ada verb-nya di sana? Dalam kata ini apakah ada verb? Nggak ada. Ya, jadi belum ada verb ya. Iya, belum ada verb. Nah, makanya di sini kita diminta untuk mencari verb. Satu-satunya verb di situ ada to be, yaitu are needed. Good job. Berarti jawabannya adalah bravo. Engineers are needed. Kita lihat apakah subjek dan verbnya sesuai. Ternyata sesuai. Engineers-nya jamak dan are-nya juga jamak. Kalau kita mau rubah menjadi singular berarti engineers, engineer is, right? Gitu. Jadi hanya satu singular aja. Jelas ya? Nah, wait a minute. Oke, next. Nah, di sini kita ada exercise correct or incorrect. Jadi, saya minta teman-teman melihat sentence-nya, kemudian menentukan apakah sentence itu benar atau salah. Based on the subject and verb that we've already learned together. Oke, what about, kan kita ambil contoh nomor 2. Di sini dikatakan bahwa nomor 2 ini adalah sentence atau kalimat yang benar. Karena kita lihat terdiri dari satu subjek dan satu verb. Right? Jadi ini verbnya jenisnya modals karena ada kata can. Can itu kategorinya modals. Jelas ya? Next, what about number 3? Apakah ini kalimatnya benar atau salah? Correct or incorrect?
Incorrect, katanya kurang verb. Oke, sekarang coba kita lihat sama-sama. Subjeknya ada job. Ini adalah subjek. Nah, sekarang kita lihat apakah ada verb. Kita perlu ingat ya bahwa yang bisa jadi verb itu ada main verb. Nah, kemudian selain main verb ada apa lagi? To be, to do, to have, and modals. Ini yang harus teman-teman ingat. Bahwa yang bisa jadi verb itu hanya ini. Nah, oke, kita sudah punya job. Kita baca, on the day shift or the night shift at the plant available. Nah, di sini tidak ada yang mengandung main verb to be, to do, to have, or modals. Berarti ini missing verb. Good job. That's why di sini harus incorrect. Salah. Kurang verb. Good job. Next. What about number 4? Incorrect. Oke, ada yang mengatakan correct. Kita lihat, subjeknya yang mana? Subjeknya the new computer program. Ini adalah subjek. Nah, apakah ada verb di sana? Ada, ini ada to have, right? Has, ada kata has. Karena to have kan terdiri dari have, has, had. Tetapi perlu diingat bahwa setiap kata kerja bantu itu memiliki pasangannya masing-masing. Kalau misalnya to have itu selalu berpasangan dengan verb berapa? Yes, good job. Verb 3. Kalau apalagi yang punya pasangan? Kalau to infinitive itu biasanya bertemu dengan atau verb ini ketemu dengan verb ing. Kalau to be ya. To be biasanya ketemu dengan verb ing atau verb 3 yang bermakna di atau pasif. Iya, jadi semuanya punya pasangan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan pasangannya. Karena to have itu harus berpasangan dengan verb 3, sementara di sini provides itu verb murni, verb 1. Berarti secara formula sebenarnya sudah benar karena ada satu subjek, satu verb. Tetapi perlu diingat bahwa untuk setiap kata kerja bantu juga memiliki pasangannya masing-masing. Jadi harusnya di situ provided, verb 3-nya. Jelas? Nah, berarti di sini tetap incorrect. Jelas ya? Nah, kemudian untuk nomor 5 kira-kira. The box can be opened only with a special screwdriver. Oke, ada yang jawab incorrect karena modals biasanya diikuti verb 1. Oke, ada yang jawab correct. Nah, sekarang kita lihat. Subjeknya ada the box. Ini subjek. Kemudian apakah ada verbnya? Ada, di sini ada modal scan. Nah, yang dikatakan Mr. Agus itu sebenarnya sudah benar. Modals, perhatikan, modals harus ketemu dengan verb 1. Ini benar sekali. Nah, untuk kalimat ini sebenarnya di sini sudah benar karena ada be. Can be opened. Kan di sini maknanya dapat dibuka. Makanya di sini memerlukan kalimat verb 3. Tapi kan seperti yang kita ketahui modals tidak bisa langsung ketemu dengan verb 3. Seandainya kalimatnya seperti ini, can opened itu salah. Can opened itu salah karena can modals ketemu dengan verb 3 itu salah. Tapi karena di sini ada be, jadi untuk secara strukturnya sudah benar. Can be opened. Bisa dibuka hanya dengan special screwdriver. Berarti yang be-nya ini yang sebagai verb 1-nya. Oke, jelas ya? Iya, berarti ini adalah correct.
Gitu ya. Jadi kalau modals ketemu be itu sudah benar. Modals plus be itu melambangkan modals ketemu verb one. Oke. Nah, what about number 6? Oke, katanya tidak ada verb. Yang lain? Oke, kita lihat. The assigned text for history class. It contains more than 20 chapters. Nah, untuk subjeknya ada the assigned text. Ini subjek. Nah, teman-teman perlu ingat lagi bahwa subjek itu ada 2. Ada noun, ada pronoun. Nah, di sini apakah ada pronoun selain noun aslinya? Gimana? Oke, di sini ada subjek lain selain di assign text? Ada, betul sekali, ada it. Karena pronoun remember apa tadi? Pronoun I, you, they, we, she, he, it. Nah, it ini jenisnya pronoun, berarti ini juga subjek. Nah, kembali lagi harus ada satu subjek dan satu verb. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada kata contains. Nah, ini sebenarnya adalah verb-nya. Jelas? Contains ini dia verb one, verb murni. Nah, kita bisa mengidentifikasi karena ada S-nya. Bisa dilihat, kalau tadi saya mengatakan bahwa di dalam subjek, kalau kita tambahkan S, itu berarti subjek itu adalah jamak. Jelas ya, kalau di dalam subjek kita tambahkan S, itu artinya beberapa, berarti dia banyak jamak. Nah, berbeda halnya dengan verb. Kalau verb ditambahkan S atau IS, dia artinya tunggal. Nah, jelas? Makanya di sini, the assigned text itu kan dia singular, tunggal. Hanya satu, berarti makanya dia menambahkan S di sana. Contains. Gitu. Tapi kalau misalnya the assigned text-nya itu jamak, berarti dia tidak menggunakan S. Jadi kebalik sebenarnya untuk structure verb dan subjek. Kalau subjek penambahan S dia jamak, kalau verb penambahan S itu dia tunggal. Jelas? Misalnya apa ya? She watches. Nah, dia penambahan S karena she-nya tunggal. Berbeda dengan they watch. They itu banyak, berarti dia hanya satu watch aja, tidak pakai S. Jelas? Oke, jadi berarti untuk kasus nomor 6, dia incorrect karena double subject. Betul sekali. Next, number 7. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Correct? Oke. Nah, kita lihat. Subjeknya ada the papers. Oke. Next verbnya ada modal should. Nah, plus be sudah benar, should be emptied. Nah, what about this one? Can. Gimana dengan itu?
Iya, betul sekali. Trash can satu kesatuan, yaitu tempat sampah. Berarti can di sini bukan modals ya. Kita setuju ya bahwa can yang dimaksud di sini dia bukan can modals, tapi dia objek trash can. Oke, berarti untuk kasus nomor 7 ini sudah korek. Karena satu subjek the papers, satu verb should be emptied. Oke, good job. Next. Iya, mirip dustbin. Next, number 8. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Incorrect, tidak ada verb. Missing verb. Kita lihat. Subjeknya ada departure. Good job. Dia missing verb. Good job. Berarti incorrect. Next, number 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Salah, missing, yes, good job. Missing subject. Karena di sini hanya ada keterangan, kemudian diikuti dengan verb to. Makanya dia missing subject. Good, berarti incorrect. Good job. Next, the last. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Correct? Yang lain? Verbnya nggak salah, Miss. Oke, kita lihat dulu. Subjeknya ada the new machine. Nah, kemudian verbnya ada to be di sini, is. Nah, sekarang kita kembali ke atas coba di sini. Kita lihat to be itu harusnya berpasangan dengan apa? Apakah verb one? Kan processes itu verb one, verb murni. Berarti iya, it can be is processing. Ya. Atau is processed atau verb 3. Kalau verb 3 itu bermakna di, kan? The new machine is processed by, diproses by 50% more than the previous machine. Tapi di sini harusnya the new machine is processing, sedang diproses ya 50% more than the previous machine. Berarti secara structure ini sudah benar satu subjek satu verb, tetapi to be-nya salah karena to be harusnya verb ing atau verb 3. Jelas ya? Any question? Gimana? Ada pertanyaan before we jump? Miss, yang nomor 1 itu kurang subjek ya? Iya, betul. Nomor 1 kurang subjek karena last week di situ hanya keterangan. Kemudian langsung diikuti verb to, when. Oke, harusnya ada subjeknya. Mau baik itu she atau they atau I went fishing for bla 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 atau they went fishing bla bla bla. Jelas ya? Next. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu dan mudah mengidentifikasi yang mana subjek dan yang mana verb. Good job. Nah, sekarang kita menuju ke skill yang kedua. Yang biasanya ini disebut subjek palsu. Nah, sebenarnya skill ini juga sangat penting untuk teman-teman ketahui karena yang biasa kita berasumsi bahwa subjek itu biasanya berada di depan. Tetapi untuk hal ini perlu dipahami bahwa tidak semua noun yang berada di depan itu bisa dikategorikan sebagai subjek. Contohnya untuk skill yang kedua ini. Be careful of object of preposition. Nah, wait. Be careful of object of preposition. Jadi preposition itu adalah ini. In, on, at, by, behind, after, with, for, and etc. Nah, artinya jika terdapat
preposisi sebelum noun, noun tersebut tidak bisa kita kategorikan sebagai subjek. Jelas? Misalnya ini. Di sini ada preposisi with. Nah, sementara seperti yang penjelasan saya sebelumnya, kalau ada preposisi kemudian diikuti noun, maka tugas noun sebagai subjek ini nonaktif. Tidak lagi kita bisa menggunakan noun ini sebagai subjek. Karena ini namanya object of preposition aja. Nah, makanya untuk kasus ini kita bisa coret aja. Nah, berarti di sini langsung diikuti oleh verb. Nah, berarti untuk sentence ini masih membutuhkan subjek. Nah, kira-kira subjek yang tepat adalah, of course, bravo. Yes, good job. Jadi gitu, kalau misalnya ada preposisi, itu kemudian diikuti oleh noun, berarti noun tersebut bukanlah subjek. Itu hanya pengecoh aja, namanya object of preposition. Dia tugasnya hanya sebagai objek. Berarti untuk sentence atau question itu masih membutuhkan subjek. Jelas? I hope that's clear ya, everyone. Wait a minute. Okay, wait. Oke, bukan ini ya. Saya rasa, wait a minute. Nah, ini untuk skill yang kedua. Wait. Nah, misalnya ini. Untuk nomor 1. In interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Nah, kita lihat. Subjeknya di sini ada di interviews. Nah, kenapa di sini radio broadcaster bukan subjek? Karena ada preposisi by. Remember, preposisi adalah in, on, at, by, for, or, with, between, beside, gitu. Jadi semuanya itu adalah preposisi. Oke, nah kita bisa coret di dalam soalnya untuk lebih memudahkan kita mengidentifikasi verb-nya. Jadi sudah ada subjek dan verb. Kita lihat apakah setara, plural, plural. Berarti aman. That's why correct. Good. What about number 2? Ada kata in. Remember, in, at, on, semuanya itu adalah preposisi. Berarti ini kita bisa coret. Di sini juga ada before. Jadi before, after, itu juga adalah preposisi. Jadi kita bisa coret. Kemudian ini langsung masuk took. Took itu verb, right? Berarti di sini dia missing subject. Tidak ada subjeknya. Makanya dia incorrect. Next, what about number 3, everyone? Subjeknya flowers, oke. Verbnya can be delivered. Oke, kita lihat. Object of prepositionnya yang mana? Apakah ada? Ada at, right? Berarti kita bisa coret the neighborhood flower shop. Nah, sekarang kita masuk di sini. Flowers. Berarti flowers ini adalah subjeknya. Kemudian ada verbnya, modals di sini, can be delivered. Berarti good job, correct, Mr. Agus, good job. Jelas ya? Next, number 4. Kira-kira number 4 benar atau salah? Nomor 4, incorrect. Oke, karena verbnya salah katanya. Oke, yang lain gimana? Setuju? Correct. Oke, next. Coba kita lihat. The progressive reading methods ini adalah, wait, subject, right? Good. Subjeknya.
Subjeknya jenisnya apa? Jamak atau plural. Nah, kemudian kita lihat ada at di sini. Ada at, berarti di school-nya bukan subjek karena ada preposisi at. Nah, sekarang masuk are given. Nah, di sini are apakah tunggal atau jamak? Jamak ya. Berarti di improve test. Oke, kenapa di improve test itu bukan verb? Karena ada kata for. For ini bisa menonaktifkan di improve test juga. Berarti kita bisa coret. Nah, di sini satu-satunya yang subjek itu yang verb ada to be are. Jelas? Untuk for the improve test itu sebenarnya hanya objek aja untuk melengkapi kalimat ini. Tapi untuk kalimat subject verb-nya sudah jelas di depan. The progressive reading methods at this school are given. Jelas ya? Jadi untuk objek of prepositionnya itu bisa kita tinggal coret-coret aja supaya memudahkan kita mencari yang mana verb aslinya di dalam sentence tersebut. Next, di sini berarti correct. Nomor 5. Nah, di sini ada kata for lagi. Nah, berarti kita bisa coret for the last 3 years, ada kata at lagi. Nah, remember preposisi, this one, dan ini, right? Ada 3 preposisi di sana. Ada for, at, and in. Berarti kita bisa coret ini dan ini. Nah, sekarang langsung masuk verb, has been practicing. Nah, berarti dia betul sekali Mr. Agus missing subject. Jelas? Jelas ya? Berarti untuk kasus nomor 5 ini incorrect. Salah. Dia missing subject. Tidak ada subjeknya. Semuanya hanya object of preposition aja. Kemudian langsung diikuti verb. To have. Next. Number 6. Gimana number 6? Correct or incorrect everyone? Correct. Oke, yang lain? Apa ada jawaban lain? Atau ada yang jawab incorrect? Oke, nah sekarang kita coba baca. In the past, a career in politics wasn't considered acceptable in some circles. Okay, so maybe some of you ini little bit confused about this sentence karena di sini sebenarnya yang mengecohnya dia kurang koma ya. Biasanya itu kalau ada in the past itu biasa ditandai dengan koma untuk memudahkan kita menemukan subjeknya. Tapi saya harap untuk masalah ini tidak terlalu mengganggu karena teman-teman bisa be aware tentang biasanya itu kan mostly in the past, tidak pernah in the past a career terus komanya di sini. Di sini juga diperjelas dengan adanya artikel a. Jadi yang menandakan subjek itu juga terkadang adanya artikel a atau an atau the. Nah, tetapi catatannya jikalau tidak ada embel-embel preposisi di depannya seperti ini. Ini kan ada the, tetapi karena ada in di depan, makanya the ini kita bisa coret seperti itu. Nah, untuk kasus ini, subjeknya ada di a career, betul sekali. Kemudian
Apakah ada preposisi? How about politics? Politics ini kita tidak bisa kategorikan sebagai subjek, even dia adalah noun karena di sini ada preposisi in. Makanya kita bisa coret politics. Nah, berarti verbnya betul ada wasn't considered. Berarti untuk kasus ini jawabannya adalah correct. Satu subjek, satu verb. Jelas? Nah, next, what about number 7? Shopping missing. Oke. Ada kata shopping. Nah, shopping ini kenapa bisa jadi subjek? Ada yang tahu? Yes, good job. Karena gerund, jadi perlu diingat, di note bahwa kan tadi yang kita tahu itu subjek ada 2 ya. Ada noun, ada pronoun. Nah, sebenarnya gerund juga bisa termasuk subjek karena kan untuk gerund sendiri adalah verb yang dinaunkan, right? Dengan penambahan ing. Nah, shopping itu adalah gerund. Gerund itu adalah noun. Noun itu adalah subjek. That's why gerund juga dikategorikan sebagai subjek sebenarnya. Nah, makanya di sini subjeknya adalah shopping. Nah, kemudian apakah ada preposisi di sana? Ada in, ada of. In the town area of the city. Kita bisa coret. Nah, kemudian setelah kita mencoret, kita mendapati ada pronoun. Nah, berarti kalimat ini sudah memiliki 2 subjek. Makanya harusnya di sini adalah incorrect. Good job. Kita lihat. Apakah ada verbnya? Ada. Has improved. Apakah sudah benar? Has itu ketemu dengan verb 3? Benar. Karena dia memang verb 3, to have ketemu dengan verb 3. Nah, kita lihat apakah shopping dan has itu sama? Ternyata sama. Singular. Gimana? Jelas? Itu it buat apa, Miss? Nah, it itu salah penempatannya. Harusnya nggak usah pakai it karena sudah ada shopping. Shopping in the downtown area of the city has improved. Jadi nggak perlu pakai it lagi. Karena remember satu subjek, satu verb. Jelas? Jelas ya. Next, number 8. Correct. Yang lain? Yang lain gimana? Setuju? Jawabannya correct. Kita menemukan apakah kita lihat dulu apakah ada OP di sana, object of preposition. Apakah ada preposisi? Apakah ada preposisi? Ada. Good job. Ada at. Iya, kita lingkari dulu. Ada at. Nah, berarti kita bisa coret at the building site-nya. Oke. At the building site, di sini ada the carpenters. Oke, ada with. Kita bisa coret the most experienced untuk lebih memudahkan mencari verb-nya. Berarti kita sudah dapat satu subjeknya, satu verb-nya. Apakah kita lihat apakah setara antara subjek dan verb? Ternyata setara, sama-sama jamak atau plural. Berarti di sini correct. Jelas? Gimana? Aman ya? Next, kita coba nomor 9. For the fever and headache, took 2 aspirin tablet. Oke, kita lihat
Apakah ada subjek? Oke, apakah ada object of preposition? Ada kata for. Berarti ini object of preposition-nya. Kemudian langsung masuk verb. Berarti missing subject. Ini incorrect. Jelas? Jelas ya. Next, the last. Correct. Good. The report. Oke, apakah ada object of preposition? Ada with. Berarti kita bisa coret complete documentation. Berarti ini verb-nya, ini subjeknya. Subjek verb aman, dia singular ya, report tanpa s, dan di sini singular juga was. Berarti betul, correct. Oke, everyone gimana? Aman ya untuk object of preposition-nya? Oke, thank you. Next. Oke. Next, kita clearkan dulu. Apakah preposisi itu mendahulukan sebuah verb? Jika iya, apakah verb itu tetap bisa menjadi verb atau gugur juga seperti s, seperti subjek maksudnya? Mana bertanya, apakah mungkin preposisi itu mendahului sebuah verb? Oke, kemudian jika iya, apakah verb itu tetap bisa menjadi verb atau gugur? Nah, sebenarnya seperti kasusnya ini tadi, for the improved test, intinya kalau misalnya ada preposisi, itu kita bisa coret. Noun, setelah preposisi itu kita bisa coret saja. Ataupun verb-nya, tapi untuk kasus itu sebenarnya jarang terjadi ya. Biasanya untuk preposisinya, untuk object of preposisinya itu berada di depan aja. Itu seperti ini, with complete documentation, kemudian diikuti dengan verb-nya. Jadi ini sebenarnya kasusnya untuk subjek aja, untuk yang noun dikategorikan sebagai subjek. Karena namanya ini adalah subjek pengecoh, subjek palsu. Oke, jelas? Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas skill 3, yaitu be careful of a positive. Jadi sebelumnya kita sudah ketahui bersama bahwa object of preposition itu adalah subjek palsu ya. Jadi itu adalah subjek pengecoh. Nah, selain object of preposition, rupanya juga ada subjek palsu lain, namanya apositif. Yang dimana apositif di sini hanyalah informasi tambahan aja. Jadi apositif di sini adalah noun juga, tetapi nounnya di sini tugasnya hanya memberikan informasi tambahan. Jadi bukan subjek. Jadi remember, subjek itu memang ada noun dan pronoun, tetapi dalam hal ini apositif, yang dimana apositif itu adalah noun juga, tetapi tugasnya hanyalah sebagai informasi tambahan aja. Gitu. Jadi artinya noun tersebut tidak mengganggu sentence aslinya. Jadi subjek dan verb aslinya itu masih memiliki makna yang sempurna. Kita bisa lihat contohnya, this one.
The best student in the class. Nah, even di sini ada artikel the best student in the class yang dimana ini sebenarnya adalah noun. Tetapi ini sebenarnya adalah apositif atau informasi tambahan aja yang menjelaskan si sentence aslinya. Nah, sentence aslinya adalah ini. Budi got A on all of his exams. Nah, arti dari apositif ini hanyalah informasi tambahan yang dimana ketika kita coret atau hilangkan ini, the best student, maka informasi aslinya ini masih menjadi informasi yang memiliki makna yang sempurna. Budi got A on all of his exams. Kan sudah jelas sebenarnya. Tapi karena di dalam sentence ini ingin menambahkan informasi tambahan, makanya ditambahkan the best student in the class. Tetapi kan even kita tidak mencantumkan ini, the best student, kita sudah tahu bahwa Budi ini orangnya ini bisa dikategorikan sebagai best student karena all of his exams itu got A. Seperti itu maksudnya. Jadi dalam hal ini subjeknya sebenarnya adalah si Budinya. Terus verbnya adalah got. Jelas? Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini strukturnya beda. Ada Budi, koma, the best student in the class, got A. Nah, ini namanya apositif atau APP kita singkatnya. Jadi subjek, kemudian verb. Jadi sebenarnya untuk apositif ini saya bisa katakan ini sangat sering atau tidak pernah absen dari soal TOEFL. Jadi sangat sering muncul di dalam TOEFL test. Nah, tetapi mudahnya adalah untuk apositif ini kita bisa mudah mengidentifikasi karena apa? Kita bisa lihat dari polanya. Pola apositif itu kalau misalnya nanti teman-teman mendapati ada kalimat yang diantarai oleh 2 koma, be sure that's the apositive. Jadi itu sudah sangat jelas bahwa kalimat itu adalah jenisnya apositif. Yang dimana ketika kita sudah tahu bahwa jenisnya apositif, maka kita bisa lebih mudah mengidentifikasi bahwa yang di tengah, yang diantarai 2 koma itu hanyalah informasi tambahan aja. Di mana informasi tambahan itu kita nggak usah terlalu fokus di situ. Artinya kita harus mencari subjek aslinya dan verb aslinya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat untuk yang di dalam kotak itu adalah formula dari apositif. Jadi ada 2 tipe untuk apositif. Tipe yang pertama, apositifnya berada di tengah. Jadi kalau misalnya informasi tambahannya berada di tengah, itu tandanya adalah diantarai oleh 2 koma. Nah, berarti posisi dari subjek dan verbnya itu, subjeknya berada di sebelah kiri dan verbnya berada di sebelah kanan. Oke? Kemudian untuk pola yang kedua, apositifnya di depan, kemudian diikuti koma, dan langsung diikuti subjek dan verb. Jadi sesuai dengan yang di atas ini. Jadi ada 1 koma, kemudian langsung diikuti subjek verb. Jadi tanpa ada embel-embel lagi di sini. Langsung subjek, kemudian diikuti dengan verbnya. Jelas untuk formula apositif? Or do you have any question before kita lihat exercise-nya? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Apa saja yang tidak boleh ada pada apositif, Miss? Yang tidak boleh ada pada apositif, sebenarnya untuk apositif itu kan hanya informasi tambahan aja. Jadi apapun itu sebenarnya bukanlah hal yang penting. Yang penting itu kita menghafal polanya. Bahwa kalau misalnya ada ada kalimat yang kemudian kalimat itu diantarai oleh 2 koma, berarti itu hanya informasi tambahan aja. Kita nggak usah pay attention untuk itu. Kita melihat subjek dan verbnya yang berada di sisi kiri dan kanan. Untuk apositif itu sebenarnya random. Boleh jadi dia ada subjek,
ataupun ada verb-nya, tapi biasanya dia hanya informasi tambahan aja yang berisikan noun. Seperti itu, noun aja, mostly. Nah, next, coba kita lihat contohnya. Nah, kira-kira untuk number 1 ini jawabannya apa? Bla bla bla, koma, George, koma, is attending the lecture. Nah, apakah ini jenis apositif pola 1 atau 2? Kita tentukan dulu polanya, apakah pola 1 atau 2? Yes, good job. Pola 1 yang dimana polanya itu subjek, apositif, verb, right? Apositifnya berada di tengah, berarti George-nya ini adalah apositif, koma subjek, koma verb. Nah, apakah sebelah kanan adalah verb? Ternyata betul, ini verb. Berarti sebelah kirinya tugas kita hanya mencari subjek. Yang bisa jadi subjek atau noun di dalam kalimat itu adalah betul sekali delta, my friend. Nah, berarti untuk kasus sentence ini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis adalah my friend is attending the lecture. Jadi katanya friends-nya atau temannya itu menghadiri perkuliahan. Tetapi karena dia hanya ingin memberikan informasi tambahan aja, makanya dia menyebutkan nama. So, jadi perlu dicatat bahwa tidak semua nama yang berada di dalam sentence itu adalah subjek. Jadi kalau misalnya dia polanya apositif, yang dimana namanya itu berada di tengah, berarti namanya itu dikategorikan apositif. Jadi itu bukan subjek. Even itu benar-benar pure nama orang ya. Jadi bisa diingat bahwa subjek atau nama orang itu tidak semata-mata bisa kita jadikan sebagai subjek. Apalagi kalau misalnya polanya sudah jelas, dia masuk pola apositif yang dimana dia diantarai oleh 2 koma. Jadi George ini sebenarnya hanya informasi tambahan aja. Informasi aslinya, main information-nya yang ingin dia sampaikan hanyalah my friend is attending the lecture. Boleh juga dibalik, boleh juga contoh soalnya seperti George, my friend, is attending the lecture. Berarti informasinya dia hanya ingin menyampaikan bahwa George ini menghadiri perkuliahan. Nah, ditambah dengan informasi tambahan bahwa si George ini adalah temannya. Seperti itu. Jelas? Oke. Kalau jelas, coba kita next. Nah, what about this one? Bla bla bla, koma, Sarah misses her basketball shots. Kira-kira jawabannya apa? Ini sudah jelas pola apositif kedua ya. Betul. Berarti apositifnya berada di depan, koma, subjek, verb. Good job. Kita lihat subjeknya ada Sarah. Verbnya ada Mrs. Good job. Kenapa ditambahkan is? Karena di sini Sarahnya tunggal. Jelas ya, seperti penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang kita cari informasi tambahannya aja. Jadi, untuk informasi tambahan itu tidak harus ada subjek verbnya. Jadi, noun aja, pure noun. Nah, berarti jawabannya itu alpha. An excellent basketball player. Kalau misalnya kita milih Bravo, ini malahan double verb karena ada is. Kalau kita milihnya Charlie, malah double subject, double verb. Kalau kita milihnya Delta, her excellent basketball play, ini ada verb. Nah, juga tidak sesuai karena untuk Sarah itu kan orang, cocoknya adalah player, pemain. Si jawaban yang tepat adalah Bravo. Alpha, sorry. Jelas? Everyone? Do you have any question?
Jelas ya. Oke, thank you for the response. Next, coba the last. The national road, blah 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 of the first highways in North America, connected the East Coast to the Ohio Valley. Remember, ada koma, berarti diantarai dua koma. Kalau diantarai dua koma, berarti yang di tengahnya ini adalah apositif. Kalau apositif, yang sebelah kiri subjek, sebelah kanan verb. Kita lihat, apakah sebelah kirinya subjek? Ternyata betul, ini ada noun, the national road, berarti subjek. Apakah sebelah kanannya verb? Ternyata betul, ada connected, verb to, main verb namanya. Nah, berarti di sini kita sudah tidak membutuhkan subjek atau verb lagi, hanya noun murni aja. Kalau kita milihnya alfa, dia double subjek, double verb. Ada pronoun dan verb. It was. Berarti salah. Kita milihnya Charlie, berarti double verb. Ada was. Kita milih delta, double verb. To do. Right? Berarti jawabannya adalah bravo. 1. The national road, one of the first highway in North America. Jelas ya? Gimana? I hope that's clear ya untuk apositif. Nah, thank you. Karena sebenarnya kita masih punya beberapa skill, jadi untuk ini kita hanya trying to answer mungkin 2 aja ya. Nomor 3 dan 4. Kira-kira correct or incorrect? Number 3. Valentine's Day, February 14 is a special holiday. Apakah sudah betul? Charlie. Correct. Good job. Correct. Karena apa? Di tengah positif, sebelah kiri subjek betul, sebelah kanannya ada verb is. Berarti correct. Next, number 4. Karena ada at. Oke, kita lihat. Yes, ini adalah apositif ya yang di tengah karena ditandai ada koma, ada koma. Berarti informasi ini sebenarnya sudah tidak perlu. Nah, kita lihat sebelah kiri apakah subjek? Ternyata bukan karena ada preposisi. Berarti at long last itu bukan subjeknya. Nah, sebelah kanan apakah a verb? Ternyata betul ada has decided. Tapi karena subjeknya nggak ada berarti dia missing subject. Incorrect. Oke, good job. Gimana? Any questions so far? Untuk apositif aman ya? Aman. Oke, thank you. Next. Skill 4. Nah, untuk skill 4 ini kita harus hati-hati karena ini juga salah satu that's how to say current problem yang sering terjadi, masalah yang sering terjadi. Nah, sekarang ketika saya menuliskan this one, apakah teman-teman berasumsi bahwa ini ada apakah dia verb atau bukan kira-kira? Studying, apakah verb? Oke, bukan. Oke, yes. Oke, kita lihat bisa verb, bisa bukan. Oke, nah untuk kasus ini kita akan pelajari lebih jelasnya. Wait a minute. Nah, perlu diperhatikan bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada 3 fungsi verb ing. Nah, yang pertama bisa dikategorikan sebagai verb atau part of a verb jikalau ada
to be yang berarti bermakna sedang atau disertai dengan penambahan ing. Example, the student are learning TOEFL at scholars. Atau I am meeting my supervisor this Monday. Jadi verb ing ini, learning ini bisa dikategorikan sebagai verb karena ada to be, are. Oke? Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, kita bisa lihat. Verb ing menjadi kata sifat jika tidak ada to be di depannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidak semua kata yang mengandung atau kata yang ada verb ing-nya itu adalah itu adalah verb. Tetapi kita bisa mudah mengidentifikasi dengan melihat apakah ada to be-nya atau tidak. Jadi hanya itu aja pembedanya. Kalau misalnya ada to be yang diikuti dengan verb ing, maka to be verb ing itu adalah verb-nya. Tetapi kalau misalnya hanya ada verb ing tanpa ada embel-embel to be di depannya, maka dia fungsinya hanyalah bertindak sebagai adjektif saja atau kata sifat yang menjelaskan noun di depannya. Misalnya, kita lihat contohnya. The students currently studying at scholars are highly motivated. Nah, ketika kita lihat secara sekilas, kita bisa saja beranggapan bahwa di sini are yang mengandung to be, yang dimana kita sudah ketahui bahwa yang bisa jadi verb di dalam TOEFL itu salah satunya adalah to be, ya kan? Nah, kemudian karena di sini kita sudah mengetahui bersama bahwa jika ada verb ing, tidak ada to be, maka dia fungsinya hanyalah sebagai adjektif yang menjelaskannya. The student currently studying at scholars are highly motivated. Jadi untuk subjeknya itu the student, verbnya itu are highly motivated. Studying ini hanyalah adjektif yang menjelaskan si studentnya. Siapa yang studying? Oh, the student. Seperti itu. Nah, misalnya lagi contoh nomor 2. The dog barking outside belongs to neighbor. Nah, katanya di sini ada subjek the dog. Di sini ada verb belongs. Nah, ini sebenarnya verb murninya itu ada di sini, ada di kata belongs. Barking ini hanyalah verb ing yang bertindak sebagai adjektif yang menjelaskan the dog. The dog yang mana? Oh, yang menggonggong di depan gitu, barking outside. Jelas? Nah, ini untuk jaran sudah. Nah, sekarang kita coba lihat example number 1. The man talking to his friend is my brother. Kira-kira untuk kalimat ini benar atau salah? Benar, good job. Jadi ini benar ya. Wait. Karena di sini hanya satu subjek, ada satu subjek dan satu verb is. Talking, ingat, hanyalah adjektif yang menjelaskan noun. Jelas, berarti benar. Nah, nomor 2 ini adalah talking yang berbentuk dengan to be is. Berarti juga benar. Good job, verb ing. Ya, dia verb ya, karena ada to be. Jadi pembedanya hanyalah di apakah verb ing itu memiliki to be atau tidak. Remember, kalau dia hanyalah verb ing yang berdiri sendiri, maka dia hanyalah adjektif, bukan to be. Bukan verb. Oke. Next, what about number 3? The child, blah, 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 playing in the yard, he's my son. Subjeknya ada the child. Verbnya, apakah ada verbnya? Apakah ada verbnya? Untuk nomor 3, verbnya yang mana?
Yes, good job. Verbnya ada is, to be, right? Remember? Tetap satu subjek tambah satu verb. Nah, playing di sini hanyalah adjektif. Nah, sekarang berarti kalau kita milih Bravo berarti double verb, right? Karena ada is. Kalau kita milihnya Charlie berarti double subjek karena sudah ada the child. Kalau kita milihnya Delta berarti double verb lagi karena ada to be was. Nah, berarti satu-satunya jawaban yang benar adalah now. The child now playing in the yard is my son. Anak yang sedang bermain, yang sekarang bermain di taman itu adalah anakku. Jelas? Oke, jelas ya. What about number 4? Minnesota was planning to join the union. Subjeknya ada Minnesota. Verbnya apakah ada verb? Ada was planning. Good job. Apakah ada verb lagi? Remember, verb itu ada main verb juga yang bisa jadi verb. Apakah ada? Yes, good job. Ada became di situ. Nah, berarti kasus ini itu salah ya karena double verb. Nah, kira-kira untuk menjadikan kalimat ini benar, kira-kira apa yang harus ditiadakan? Apa yang harus dihapus? Yes, was. Jadi Minnesota planning to join the union karena di sini sudah ada verb murninya. Became. Jelas ya? Next, number 5. The institution carrying out a study on a biological issue to get an award. Incorrect, kurang verb. Okay. The institution carrying out a study on a biological issue. What about issue? Kata issue. Apakah itu verb atau bukan? Issue itu verb ya. Issue, verb. Mengeluarkan biological issue to get an award. Oke. Nah, sebenarnya ini kasusnya sudah benar karena subjeknya di institution dan verbnya issue. Tapi di sini yang harus diingat di sini ada kata to get. Nah, to get itu apakah verb atau bukan? To infinitive. Iya, bukan. Jadi remember ya, to infinitive itu tidak bisa dikategorikan sebagai verb. To infinitive. To verb 1 itu bukan verb. Harus diingat. Nah, dalam kasusnya ini sudah benar. Caring itu adjektifnya. Yang adjektifnya. Karena tidak ada embel-embel to be. Oke, what about number 6? The last. The student finishing his master's degree with a high distinction received a prize. Correct or incorrect? Incorrect. Kenapa salah? Correct. Oke. Oke, kita lihat. The student itu dia subjek. Nah, receive itu sebenarnya dia sudah benar verb. Karena kan kita sudah tahu bahwa verb itu salah satunya adalah main verb. Yang dimana main verb itu, remember, main verb itu ada verb 1 and verb 2. Kan untuk verb 2 itu ditandai dengan penambahan ed. Makanya di sini yang dimaksud verbnya itu verb 2-nya.
Oke, berarti untuk kasus ini jawabannya sudah correct, sudah benar sebenarnya. Jadi received itu adalah verb 2. The student finishing his master degree with the high distinction received a prize. Jelas? A biological issue. Isunya di situ dia verb issue. Masih bingung yang nomor 5. The institution carrying out a student on a biological issue. Biological issue. Ini apa namanya? Masalah biological to get an award. Jadi di situ sebenarnya subjeknya di institution, terus yang jadi verbnya itu adalah kata isunya. Nah, makanya untuk kasus ini nomor 5 itu correct. Institution. Gimana? Jadi memang perlu juga ya di ini apa untuk jenis kelas katanya itu sebaiknya diperhatikan juga dan lebih dilatih lah untuk word class-nya. Apa-apa aja yang kategorinya verb, apa aja yang kategorinya noun, apa aja kategorinya adjektif. Apa membedakan verb to atau verb 3 pasif. Nah, biasanya untuk verb 3 pasif itu ditandai dengan ada penambahan bayah. Misalnya treated by itu artinya diberikan treat oleh gitu. Biasanya ada penambahan by sih kalau untuk verb 3 pasif. SBB itu apa? Biological. A biological issue. Jadi on a biological issue-nya on a biological issue itu on biological issue-nya sebenarnya untuk objek aja untuk melengkapi kalimat ini. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk sentence ini sebenarnya yang dimaksud adalah lembaga yang melakukan kajian tentang masalah biologi itu mendapatkan sebuah penghargaan. Gitu. Jadi di situ jelas bahwa yang dimaksud verbnya itu ada di kata issue yang dimana mengandung makna tentang masalah biologi yang dibahas di sini untuk yang mendapatkan penghargaan. Jangan kok. Bunda terus main haus-haus sama siapa? Main selimut sembunyi-sembunyi sama siapa? I hope that's clear ya untuk pertemuan kita. Sebenarnya masih ada lagi karena but our time is up, so we have to end our meeting today. Sebenarnya ada lagi untuk yang verb 3. Jadi tidak semua verb 3 itu kita juga bisa kategorikan sebagai verb. Gimana caranya? Itu juga sama tadi yang present participle tergantung dari to be-nya. Atau tergantung dengan apakah dia ada to have di depannya atau tidak. Karena kan kita ketahui bahwa untuk verb 3 itu biasanya harus diikuti dengan to have. Nah, makanya untuk kasus yang verb 3 yang bukan verb itu bisa dikategorikan sebagai verb jikalau ada to be atau ada to have. Tapi kalau misalnya tidak ada embel-embel to be atau to have di dalam verb 3 tersebut, maka itu hanyalah adjektif. Jadi itu dua yang harus dipahami. Kalau verb ini tidak ada to be, maka dia tugasnya sebagai adjektif. Tapi kalau dia ada to be, berarti dia adalah verb di dalam sebuah sentence atau question. Sama juga halnya dengan verb 3. Jadi kalau verb 3 tidak ada to be dan to have, itu berarti dia adalah verb.
Tetapi kalau tidak ada embel-embel to be maupun embel-embel to have, berarti dia hanyalah bertindak sebagai adjektif aja untuk menjelaskan noun di depannya. Seperti itu. Untuk dua hal yang present and past participle yang harus dipahami. Alhamdulillah ya Allah. Saya pulang. Mah, pulang. I think that you can, how to say, you can understand that what I'm saying before, what I've explained to you all. Then do you have any question before we end our meeting today, everyone? Izin bertanya, Miss, saya langsung aja tidak diketik ya. Ya silahkan, Mr. Agus. Begini, Miss, kalau saya secara pribadi ya, kadang kalau pas kita belajar seperti ini karena dia dipisah per part, jadi kayak tadi pertama kita belajar subject verb agreement, terus object of preposisi, appositif, sampai participle. Itu bisa dipahami seperti itu, Miss. Tapi ketika melihat soal, di soal TOEFL itu kan tidak dibedakan, Miss. Misalkan nomor 1 sampai 5 subject verb agreement. 6 sampai 10 preposisi dan seterusnya kan tidak ada dibedakan seperti itu, Miss ya. Begitu melihat soal ya soal saja yang muncul. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita begitu melihat soal, apa yang harus kita analisis pertama? Karena kan bahasa Inggris itu tidak seperti matematika yang begitu lihat soal tuh langsung tahu, oh ini pakai rumus ini. Tapi kalau bahasa Inggris itu begitu kita lihat soal kan, saya di sana kadang bingungnya, Mas, ini pakai subjek verb agreement atau objek of preposisi atau appositif atau apa itu. Jadi apa yang harus kita identifikasi pertama begitu, Miss? Ya. Terima kasih. Okay, wait a minute. Wait. Okay. Oh iya ya, berdasarkan pertanyaannya sebenarnya ya betul sekali ya, terkadang memang kita dalam mengerjakan soal itu di dalam TOEFL tidak ada note-nya bahwa ini menggunakan skill 1 maupun skill 2, skill 3 dan seterusnya. Nah, yang harus diperhatikan sebenarnya itu tadi subject and verb agreement yang penting di dalam pengerjaan soal TOEFL sendiri. Nah, kalaupun kita masih bingung terkait apakah ini jenis skill berapa, sebenarnya kan dalam setiap soal itu terkadang ada skillnya tuh bercampur-campur. Nah, yang harus kita pahami yang pertama adalah penguasaan setiap skillnya dulu. Kemudian ketika kita sudah menguasai dan kita sudah sering-sering praktis, maka untuk menganalisisnya itu secara tidak langsung ataupun nantinya bisa dilakukan secara natural itu akan terjadi begitu aja gitu loh. Jadi seberapa banyak kita sering praktis dan lihat soal itu sebenarnya bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi soalnya. Seperti misalnya ada jenis soal ini, kayak tunggu ya, saya lihat dulu PowerPoint-nya. Mungkin saya punya contoh soal TOEFL atau enggak ya, tunggu ya. Saya cek sebentar, saya perlihatkan satu nomor soal TOEFL. Wait, saya lihat dulu apakah ada di sini atau enggak. Wait. Nggak ada kayaknya ya. Oke, wait a minute. Saya share screen ya sedikit. Wait, ya Allah. Wait. Saya coba share screen sedikit ya. Nah, misalnya apakah sudah jelas? Ini sudah tertampil? Wait a minute. Gimana? Iya, sudah. Oke, coba sekarang kita lihat soal nomor 1. Blah blah blah, range in color from pale yellow to bright orange. Nah, kira-kira di sini kita lihat nih, di sini ada kata in. Nah, kita bisa menggunakan skill yang kedua tadi, yang preposisi.
yang object of preposition kan. Berarti kita bisa coret in color from pale yellow itu untuk lebih memudahkan kita untuk mencari kira-kira apa sih yang diminta dalam soal ini. Nah, kemudian ada kata range di situ. Nah, kata range itu sebenarnya apakah teman-teman tahu kata range itu jenis kelas katanya apa? Apakah dia subjek atau verb? Yes, benar. Itu adalah verb. Good job. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah verb, berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa di dalam soal itu sebenarnya sudah tidak memerlukan verb lagi kan? Berarti kita bisa kita bisa mencoret delta karena delta kan ada R. R itu to be. To be itu adalah verb. Berarti delta sudah gugur. Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu bahwa di dalam satu sentence yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ada satu subjek dan satu verb. That's why I said sebenarnya kuncinya adalah ketika kita sudah mampu membedakan yang mana subjek dan yang mana verb, maka kita lebih mudah mengidentifikasi soal. Itu nanti akan terjadi secara natural. Sebanyak kita banyak-banyak praktis soalnya. Nah, kita sudah tahu nih, nomor 1 verbnya adalah range. Berarti yang dibutuhkan setelah verb itu adalah subjek. Nah, yang bisa jadi subjek itu kira-kira yang mana? Apakah Alpha, Canaries, apakah Bravo, apakah Charlie? Good job, Mr. Agus. Alpha ya, jadi Canaries aja. Kalau Canaries which itu sebenarnya tidak membutuhkan which karena hanya satu subjek aja. Kalau misalnya ada 2 subjek atau 2 verb, maka dia membutuhkan konektor. Dan dia juga tidak membutuhkan that. Seperti kita ketahui bahwa that itu adalah sebuah konektor gitu. Jelas? Begitu, contoh singkatnya seperti itu. Nah, gimana? I hope that's clear ya for the explanation. Jadi untuk menentukan apakah jenis soal itu adalah skill berapa, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita memperbanyak praktis aja. Tapi perlu diingat bahwa subject and verb agreement itu penting. Yang pertama yang wajib kita analisis adalah apakah dalam satu sentence atau question itu sudah memiliki subjek atau verb. Kalau misalnya belum memiliki subjek, berarti tugas kita adalah mencari subjek. Kalau belum memiliki verb, tugas kita mencari verb, dan seterusnya. Seperti itu. Based on the question sih sebenarnya. Tingkat kesulitannya juga tergantung. Gimana? Jelas ya for the briefly explanation because we didn't have any time because our time is up. Okay, so if you have any question, maybe we can continue tomorrow, everyone. So thank you so much for joining our second meeting tonight, and I'll see you tomorrow for the last section, that's reading comprehension. Okay, so I hope that what we have learned today, it can bring benefit for you regarding your score in TOEFL. Maybe that's all for me. Thank you so much. I do sorry if I have several mistakes during I sharing a little bit about my experience, about my knowledge. Maybe that's all for me. Thank you, everyone. I'll see you tomorrow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you.